Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Bu Ica. Ada chemistry di antara kita. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ikatan kimia. Disimak ya videonya, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Nah, sesuai namanya ikatan kimia. Ya, setiap unsur itu akan berikatan membentuk senyawa-senyawa kimia. Mengapa unsur-unsur berikatan? Tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Gitu ya. Jadi tujuan unsur-unsur saling berikatan itu untuk mencapai kestabilan. Bagaimana suatu unsur dikatakan stabil? Unsur akan stabil jika konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Oke, gas mulia golongan berapa? Golongan 8A ya. Jadi di sini unsur akan stabil jika konfigurasinya seperti golongan 8A atau golongan gas mulia. Kenapa seperti itu? Saya tulis ya di sini ya, gas mulia kan He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Ini nomor atomnya. Oke. Kalau kita konfigurasikan, hasilnya akan seperti ini. Oke, akan jadi seperti ini ya konfigurasinya. Nah, apakah kalian melihat persamaan dari semua unsur gas mulia tersebut? Ya, di sini mayoritas elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluarnya itu memiliki 8 elektron. Ya, 8, 8, 8, 8, 8. Oke. Terus ada satu di sini He yang 2 ya. Dia beda sendiri ya. Nah, kenapa sih unsur gas mulia ini stabil? Ya karena dia memiliki elektron valensi sama dengan 8 atau seluruh elektron yang berada di gas mulia itu berpasangan. Jadi dia terisi penuh kulitnya gitu ya. Terisi penuh sampai 8 gitu. Nggak ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, ketika unsur lain ingin menjadi stabil, dia harus memiliki konfigurasi yang seperti gas mulia. Kalau evalnya jadi 8, ya. Kalau evalnya 8, ini dia memenuhi kaidah yang namanya kaidah oktet. Tapi kalau dia tidak bisa sampai 8 gitu ya, dia hanya bisa memenuhi 2 elektron. Ini namanya aturan duplet. Gitu ya. Langsung aja nanti ke contohnya. Oke, di sini kita ke contohnya ya. Di sebelah kiri saya sudah tuliskan konfigurasi gas mulia. Nah, bagaimana suatu unsur bisa memenuhi atau bisa mencapai konfigurasi seperti gas mulia? Ini ada 2 cara ya. Bisa dia dengan cara melepas elektron atau dengan cara menangkap elektron. Contohnya saja langsung ya. Misal saya punya unsur natrium yang nomor atomnya 11. Kita konfigurasikan ya si Na ini. Kita konfigurasikan jadinya kan 2, 8, 1 ya kan.
Nah, di sini yang mendekati Na itu ada si Ne ya kan? Ne 28, kalau Na 281. Maka untuk mencapai konfigurasi seperti Ne, dia harus melepas satu elektron. Ya, dia melepas satu elektron. Kalau dia melepas elektron, maka dia akan membentuk kation atau ion positif ya. Dia akan membentuk ion positif. Yang tadinya Na gitu kan. Ketika dia melepas satu elektron akan terbentuk ion positif. Seperti itu. Positifnya karena melepasnya satu berarti positif 1, Na plus gitu ya. Satu lagi deh. Misal saya punya Ca, nomor atomnya 20. Ya. Konfigurasinya kan 282 gitu kan. Nah, sama ya dia 2882. Oke. Nah, yang mendekati Ca kan si Ar ya, 288. Maka dia untuk mencapai konfigurasi seperti Ar, dia harus melepas 2 elektron ya. Dia akan melepas 2 elektron sehingga terbentuklah ion Ca2+ setelah dia melepas 2 elektron. Seperti itu ya. Nah, untuk trik cepatnya, unsur-unsur yang melepas elektron dia adalah unsur-unsur logam ya, yang dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Oke ya, seperti itu. Jadi yang punya eval 1, eval 2, atau eval 3 itu dia cenderung melepaskan elektron atau membentuk ion positif. Oke, selanjutnya bagaimana jika unsurnya itu unsur yang seperti ini, Cl nomor atom 17. Kalau kita konfigurasikan jadi 287 gini kan. Nah, yang mendekati Cl adalah Ar ya kan. Kalau dia harus ngelepasin 7 itu terlalu banyak energinya, maka dia lebih menyukai menangkap 1 elektron dibanding nendang atau melepas 7 elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia atau mencapai kestabilan. Maka di sini si Cl lebih menyukai untuk menangkap 1 elektron ya. Jadi ketika Cl-nya menangkap 1 elektron, dia akan terbentuklah ion negatif ya. Kalau yang tadi positif ya, kalau yang menangkap jadi ion negatif. Karena nangkepnya 1, maka Cl-nya Cl-. Seperti itu ya. Oke, satu lagi deh. Misal saya punya S ya, 16 berarti 286 gitu kan. Karena dia 6, dia lebih cenderung mudah untuk menangkap 2 elektron supaya jadi 288 gitu kan. Maka ketika si S menangkap 2 elektron, dia akan terbentuklah ion S2-. Oke. Nah, cara mudahnya, cara cepatnya mengingat untuk atom-atom yang menyukai menangkap elektron itu dia berada di golongan 4A sampai dengan 7A. Ini ya. 4A sampai dengan 7A. Atau yang evalnya 4, 5, 6, dan 7. Oke. Kalau golongan 8A bagaimana? Ya, kalau golongan 8A dia kan cenderung stabil. Nah, maka golongan 8A sangat sulit bereaksi dengan unsur apapun, sehingga di alam pun dia keadaannya itu adalah monoatomik. Jadi dia
sendirian gitu ya, dia nggak berikatan sama siapapun, dia sudah sangat stabil. Itu untuk unsur gas mulia, atau kita lebih kenal dengan istilah inert atau susah bereaksi dengan unsur yang lain. Oke, sebelum kita ke jenis-jenis ikatan kimia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Struktur Lewis adalah struktur yang mampu menggambarkan posisi peletakan elektron valensi di suatu unsur atau atom. Sehingga struktur Lewis dapat mendeskripsikan ikatan antar atom yang terjadi dan juga dapat menentukan jenis ikatan kimia yang ada di suatu senyawa. Contoh ya, yang sederhana saja, misalnya saya punya unsur K, nomor atomnya 19, gambarkan struktur Lewis dari K gitu ya. Kita pertama konfigurasi dulu. Kamu kalau mau konfigurasi boleh pakai cara kulit ataupun cara subkulit ya. Tetapi di sini pastikan kalau pakai cara kulit dia golongannya golongan A, oke? Karena K kan golongan A, maka saya konfigurasi 2881. Pakai cara kulit aja ya, atau caranya Niels Bohr ya. 2881. Elektron valensinya atau evalnya adalah 1 kan, maka kita bisa gambarin struktur Lewis dari K seperti ini. K. Nah, ini evalnya K gitu ya. Nah, kalau misalnya evalnya, tentukan elektron valensi tentukan struktur Lewis dari apa ya? Misalnya dari BR 35 gini ya, nomor atomnya 35, 2, 8, 18 berapa nih? 7 ya. 2, 8, 18, 7. Oke. Nah, di sini kan evalnya 7, maka kita bisa gambarin struktur Lewisnya seperti ini. BR ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti ini ya. Jadi dia selalu si titik-titiknya itu digambarkan sekeliling unsurnya. Bu, boleh nggak kalau saya nggak seperti ini? Saya maunya gambarinnya begini 7-nya. Boleh, sama aja ya. Yang penting kamu gambarkan secara teratur si elektron valensinya. Supaya apa? Supaya nantinya tidak bingung sendiri saat penentuan ikatan gitu, oke? Oke, bagaimana jika soalnya seperti ini? Tentukan struktur Lewis dari KBR. Jadi yang tadi kita satuin gitu. Bagaimana kalau seperti ini gitu ya? Nah, di sini sama langkahnya. Pertama, pastikan dikonfigurasikan ya. 2, 8, 8, 1, BR 35, 2, 8, 18, 7. Ini evalnya ya, ini evalnya. Nah, 1 kan tadi melepas ya 1 elektron, yang ini menerima 1 elektron. Ya kan, sama-sama 1 ya. Kalau sama-sama 1 seperti ini berarti yang berikatan ada 1 elektron dari K dan 1 elektron dari BR. Kita gambarkan dulu K dan BR gitu ya. K1 evalnya, maka kita taruhnya satunya di sini ya. Jangan kamu naruh di sini. Kenapa? Karena kan kita mau berikatan, si K ini mau berikatan sama BR ya enggak, maka kita sediakan ya untuk BR. Oh, biar berbeda atau biar kelihatan ikatannya, untuk K-nya saya kasih tanda silang aja ya, bukan bulat ya, bukan titik ya. Jadi nggak masalah, ini hanya untuk membedakan saja ya. BR-nya ada 7 evalnya ya kan. Maka di sini kita gambarin 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 evalnya, maka kita taruhnya satunya di sini ya. Jangan kamu naruh di sini. Kenapa? Karena kan kita mau berikatan, si K ini mau berikatan sama BR ya enggak, maka kita sediakan ya untuk BR. Oh, biar berbeda atau biar kelihatan ikatannya, untuk K-nya saya kasih tanda silang aja ya, bukan bulat ya, bukan titik ya. Jadi nggak masalah, ini hanya untuk membedakan saja ya. BR-nya ada 7 evalnya ya kan. Maka di sini kita gambarin 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
Jangan lupa yang satunya ini, satu eval dari BR kita taruh di dekat K. Kenapa? Supaya bisa kelihatan mana sih ikatan antara K dengan BR. Nah, ini dia ya. Ini dia terbentuk ikatan kimia, oke? Antara K dan BR. Ya. Nah, di sini kan kamu bisa lihat eval-evalnya ya. Untuk BR dia sudah menjadi oktet ya. Karena dia udah nerima dari K ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah memenuhi kaidah oktet. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis ikatan kimia. Jenis-jenis ikatan kimia itu ada ikatan ion atau ada yang nyebut juga ikatan ionik gitu ya, sama aja. Lalu ada ikatan kovalen dan ada ikatan logam ya. Ikatan-ikatan ini dia punya kriteria sendiri ya, dan juga sifat dari senyawanya juga pasti berbeda. Oke, kita bahas ya. Yang pertama ada ikatan ion. Ya, untuk yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ion terjadi saat adanya serah terima ya. Serah terima apa? Serah terima elektron ya. Serah terima ijab kabul gitu ya. Serah terima elektron, dan dia terjadi antara unsur logam dengan berikatan dengan unsur non-logam. Oke, ini ya, unsur logam ketemu sama unsur non-logam lalu berikatan, dia pasti membentuk ikatan ion. Oke, kita ke contoh soalnya ya. Tentukan jenis ikatan antara Na dengan Cl, Mg dengan F, nomor atomnya sekian, lalu gambarkan struktur Lewisnya juga gitu. Oke, langkah pertama seperti biasa konfigurasi ya. Na 11, oh ya ini yang A dulu ya. Na 11 281, Cl 17 287. Yang satu melepas satu elektron, yang satu menerima satu elektron. Ada yang lepas, ada yang nerima, ada yang memberikan, ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Maka di sini terjadilah serah terima elektron ya kan? Serah terima elektron. Maka jenis ikatannya sudah jelas, adalah ikatan ion gitu kan. Lalu kita gambarkan si Lewisnya ya. Ada Na, ada Cl. Na evalnya 1, Cl evalnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ikatan yang terjadi di sini ya, antara Na dengan Cl. Ini ikatannya ya. Ikatan ionnya ada di sini. Oke, seperti ini. Oke, kita ke yang B. Yang B ada Mg dan F. Mg nomor atomnya 12 ya. 282. F 9 27 ya. Yang ini melepas 2 elektron, yang ini menerima 1 elektron. Loh, gimana nih? Yang 1 2, yang 1 1, ya nggak masalah ya. Kita harus di sini kita ke jenis ikatannya dulu deh ya. Sama kan ya, ini ada serah terima juga ya, ada serah terima. Maka dia ikatannya ion ya, ada ikatan ion.
serta terima elektron, maka dia ikatannya ion ya. Lalu bagaimana Bu cara kita menentukan struktur Lewisnya? Kamu kali silang aja, kita harus tentuin dulu rumus molekulnya ya. Rumus molekul dari Mg ketika ketemu sama F. Caranya gimana? Kita kali silang aja. Ini ada Mg, ada F gitu kan. Nah, si Mg dia nyerahinnya 2, si F nerimanya 1. Maka kita kali silang aja, 2-nya taruh di F gini. Ya. 2-nya kita taruh di F. Lalu 1-nya kita taruh di Mg. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Jadi rumusnya adalah MgF2. Udah ada rumusnya, maka kita tinggal gambarin. Ya. Gimana gambarnya? Yang namanya gambar Lewis, dia harus punya atom pusat. Yang namanya pusat itu ada satu atau ada banyak? Matahari pusat tata surya, berarti mataharinya banyak apa cuma satu? Satu ya, satu aja udah panas ya kan? Sama kayak yang ini juga MgF2. Nah, yang ada satu si Mg, berarti yang jadi pusat adalah Mg. Seperti itu. Kita gambarin dulu Mg-nya di pusatnya atau di tengah-tengahnya yang dikelilingi sama F gini ya. MgF2. Nah, Mg tadi F-nya ada 2. Kita gambarin Mg1 2. F ada 7. Kita gambarin juga 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, seperti ini. Lalu mana ikatannya antara Mg dengan F? Yang ini ya. Nah, ini adalah ikatan ion yang terbentuk ya. Ikatan ion yang terbentuk antara Mg dengan F. Oke, selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama-sama oleh unsur-unsur yang saling berikatan. Jadi cirinya ikatan kovalen di sini, dia itu sama-sama menerima ya. Jadi yang unsur yang mayoritas memiliki ikatan kovalen itu adalah nanti kalau kita konfigurasi dia itu sama-sama menerima elektron atau sama-sama menangkap elektron. Kecuali unsur H ya. Kenapa? Ya, yang kedua kan ada tuh keterangan lagi terjadi antara non-logam ketemu dengan non-logam. Nah, unsur H kan non-logam. Nah, unsur H golongan 1 hanya dia saja yang membentuk ikatan kovalen ya. Selain H, unsur golongan 1 lainnya dia biasanya membentuk ikatan ion ya. Semuanya membentuk ikatan ion kecuali H, seperti itu ya. Nah, berdasarkan banyaknya pasangan elektron, ikatan kovalen dibagi 3. Ada kovalen tunggal, ada kovalen rangkap 2, ada kovalen rangkap 3. Kita ke contohnya dulu ya, ke yang tunggal dulu ya. H nomor atomnya 1, F nomor atomnya 9. Berarti H1 F9 gini kan. 1, yang ini 2 7. Yang ini lepas 1, yang ini nerima 1 ya. Maka unsurnya seperti ini. Ikatannya H dengan F seperti ini. Nah, ini kan satu pasang ya. Maka dia ikatannya tunggal. Lalu yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2. Nah, contohnya adalah O2. O nomor atomnya itu kalau nggak salah 8 ya. 8 kalau dikonfigurasikan 2 6, maka dia membutuhkan 2 elektron atau menerima 2 elektron. Nah, sama-sama O kan? O-nya ada 2, berarti sama-sama nerima 2 elektron. Kita gambarin ya. O-nya 1 2 ini.
Sama-sama ada 6 evalnya. 1 2 3 4 5 6. Ini. Yang ini 1 2 3 4 5 6. Nah, kita sediakan 2 pasang ya. Kita sediakan 2 elektron yang akan berikatan di situ. Maka terbentuklah 2 pasang elektron yang saling berikatan. Ini ya. 1 2. Maka kalau digambarkan ikatannya tadi, kalau yang HF tunggal kan, HF seperti ini. Kalau yang O itu rangkap 2 ya. Kenapa? Karena ikatan terjadi antara 2 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Satu lagi contoh untuk rangkap 3. Oke, satu lagi untuk contoh rangkap 3-nya. Ada N2 ya. N itu nomor atomnya 7 ya. N nomor atomnya 7. Berarti kalau kita konfigurasi jadi 2, 5. Nah, dia membutuhkan atau menarik 3 elektron ya, biar jadi 8. Nah, di sini N-nya kan ada 2. Lah, berarti sama-sama menerima ya, sama-sama menerima 3E. Maka kita tinggal gambarkan N ketemu N. Karena dia butuh 3, maka kita sediakan 3 elektron di N-nya ya. 1 2 3. Ini kan 5 ya, sisa 2-nya taruh sini lah gitu ya misalnya. Lalu satu lagi 1 2 3 4 5. Nah, ikatan yang terbentuk antara N dengan N ada 3. 1 2 3. Maka terbentuklah ikatan rangkap 3 ya, N rangkap 3N seperti ini ya. Untuk ikatan kovalen berdasarkan banyaknya pasangan elektron yang dipakai secara bersamaan. Oke, mohon maaf ada yang terlewat. Jadi berdasarkan banyaknya pasangan elektron itu ikatan kovalen ada 4 ya seharusnya. Mohon maaf terlewat 1. Ini ada ikatan yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi terjadi ketika terdapat pasangan elektron yang membentuk ikatan hanya berasal dari salah satu atom ya. Jadi kalau tadi kan dari 2 atom gitu ya, antar atom. Kalau ini hanya dari salah satu atom. Contohnya, di sini saya akan membuatkan Lewis dari NH4Cl ya. N di sini konfigurasinya adalah 2 dan 5. H1Cl 287 ya. Jadi di sini nerima 3, ini lepas 1, ini nerima 1 ya. Dan hanya di sini H-nya ada 4. Maka di sini kita bisa lihat atom pusatnya N ya. N ada 5 ya, evalnya kita gambarin 5 dan dia butuh 3 gitu kan. Butuh 3 dari siapa? Nah, tadi kan H-nya ngasih 1 ya kan. H-nya ada 4, berarti dia akan menerima 3 elektron dari H. Ya, dari masing-masing H ada 1, 1 dan 1 yang akan dia terima gini ya. 1 1 1, H-nya ngasih ke N. N-nya 1 2 3. Nah, kan 2 lagi saya taruh sini ya. Lalu ada H satu lagi sama ada Cl ya kan. H masih akan melepas 1 dan Cl akan menerima 1. Maka di sini H dia ngasih 1 ke Cl ya. Dimana Cl akan menerima 1 dari H seperti ini ya. Jadi ikatan yang terjadi seperti ini ya. Ikatan antara N dengan H 1, 2, 3 gini. Terus H dengan Cl. Nah, karena masih ada satu pasang elektron di N ya kan, di sini ada satu pasang elektron di N. Nah,
Di sini seperti yang kita tahu, ikatan kimia terjadi ketika ada pasangan elektron ya yang membentuk ikatan ya, atau yang ngegandeng atom lain. Nah, di sini pasangan elektron yang dari N dia akan mengikat H ya, sehingga di sini terjadilah ikatan kovalen koordinasi. Ya, jadi dia hanya berasal dari N saja di sini. Sementara si H-nya dia harus iketan sama Cl gitu ya. Jadi si H digandeng sama si N, tapi H-nya menggandeng Cl gitu ya. Semoga jelas. Oke, sekarang kita ke pembagian ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Kepolaran di sini maksudnya adalah penyebaran elektronnya ya. Nah, ada yang kovalen polar dan ada yang kovalen non-polar. Untuk kovalen polar, ciri utamanya yang pertama adalah dia memiliki penyebaran elektron yang terpusat di salah satu atom. Dan dia ikatan yang terbentuknya itu asimetris atau tidak merata gitu ya. Atau misalnya, nanti aja deh ke contohnya ya. Terus yang kedua ada kovalen non-polar. Dia penyebaran elektronnya merata dan dia simetris. Kita ke contoh kovalen polar dulu ya. Contohnya ada HCl, HBr, NH3, PCl5 dan lain-lain ya. Saya ambil contoh yang mudah saja di sini HCl ya. Tadi kan HCl, H di golongan 1, Cl di golongan 7 ya. Berarti H evalnya 1, Cl evalnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini ya untuk Cl. Nah, maka di sini kamu bisa lihat penyebaran elektronnya seperti ini ya, terkutub ya ke Cl. Jadi lebih banyak terkutub ke Cl, seperti itu. Satu lagi, misal NH3. N golongan 5A, dia punya 5 eval dan dia membutuhkan 3 elektron ya untuk oktet 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia akan menerima masing-masing 1 dari H ya, biar di oktet seperti ini ya. Oke. Nah, kamu bisa lihat di situ juga sama ya, terpusatnya ke N ya. Seperti ini ya. Jadi ini yang polar. Lalu untuk yang non polar, oh iya sebentar, satu lagi. Asimetris ya, asimetris biasanya kamu pasti sudah belajar ya, simetris dan asimetris di matematika mungkin ya. Kalau simetris dia kan bisa dilipat gitu sama rata ya, kayak wajahmu kan pasti kan simetris ya, matanya 2 gitu kan. Terus bisa dilipat dengan rata gitu, kiri kanannya sama gitu kan kalau misalnya dilipat. Kalau asimetris kan tidak ya, sama kayak misalnya NH3 gitu, PCl5. Nah, cirinya kalau yang asimetris dia ganjil biasanya gitu, ujungnya ganjil gitu, misalnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Seperti itu cara mudahnya. Lalu yang kedua ada kovalen nonpolar. Kalau kovalen nonpolar dia penyebaran elektronnya merata dan dia memiliki struktur yang simetris. Contohnya ada misalnya senyawa-senyawa yang kembar gitu ya, kayak diatomik kayak O2, Cl2, Br2, H2 dan seterusnya tuh, yang banyak tuh misalnya CH4 kayak gitu ya. Kita ke contoh misalnya CH4 aja ya contohnya ya. CH4, C kan golongan 4, maka dia punya 4 eval ya kan, 1, 2, 3, 4. Lalu dia butuh 4 lagi untuk mencapai oktet, maka dia dapat dari H ya, hanya kan ada 4. 1, 2, 3, 4,
4. Nah, ini penyebaran elektronnya merata, kiri kanan atas bawahnya sama. Satu lagi tadi O2 kan udah digambar ya tadi ya sebenarnya ya. Saya gambarin lagi di sini. Kan O golongan 6 ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 3 4 5 6. Nah, ini juga sama, penyebaran elektronnya merata gitu ya ke seluruhnya ya. Maka dia nonpolar, simetris. Kamu bisa juga ingat dia biasanya ujungnya genap ya, kayak O2, Cl2, Br2, CH4, Sf6 dan seterusnya. Nah, kepolaran ini berguna untuk kalau misalnya kita mau bikin atau mau melarutkan suatu zat gitu ya. Jadi kalau yang polar itu bisa dilarutkan dalam pelarut yang sifatnya polar juga. Kalau non-polar juga sama, dia hanya bisa dilarutkan ke yang non-polar juga gitu ya. Itu contohnya. Dan catatan, senyawa paling polar di muka bumi itu adalah H2O. Walaupun dia simetris ya, jadi kan H2O itu sebenarnya kan simetris ya. H2O ini kan simetris kan? Tapi dia adalah senyawa paling polar di muka bumi ya. Jadi kalau misalnya H2O dia pengecualian, dia sifatnya polar hanya untuk H2O saja. Gitu ya. Oke, sampai sini untuk ikatan kovalen. Oke, selanjutnya ada ikatan logam. Sesuai namanya, dia terbentuk antara logam ketemu dengan logam. Nah, ini biasanya terjadi pada suhu tertentu dan kondisi tertentu. Jadi harus benar-benar diatur ya. Jadi antara logam itu harus dengan proses kimia tertentu lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menggabungkan atau mengikat logam dengan logam, itu harus benar-benar dikondisikan dan kita tidak tidak mempelajari itu secara lebih dalam lagi. Nanti mungkin di kelas 12 ya. Lalu yang selanjutnya ada ikatan hidrogen. Nah, kalau tadi sampai ikatan logam itu ikatannya ikatan antar atom ya. Tapi kalau ikatan hidrogen ini terjadi antar molekul satu dengan yang lainnya. Jadi kenapa tadi tidak disebutkan ikatan hidrogen? Jadi di sini sebenarnya ikatan hidrogen itu ikatan antar molekul gitu ya. Ikatan antar molekul yang mengandung H dengan molekul lain ya, antar molekul yang mengandung H dengan molekul lain yang mengandung unsur FO atau N ya, FON gitu ya. Contoh di sini saya punya molekul H2O ya. Ya, ada molekul H2O. Lalu di situ saya nomorin tuh, nomornya kayaknya nggak kelihatan ya. Ada nomor 1 nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, kalau misalnya ikatan hidrogen sesuai definisinya itu terjadi antar molekul, maka ikatan hidrogen di sini ada di nomor 3 dan 4 ya. Di sini terjadi ikatan hidrogen gitu ya. Jadi bukan yang nomor 1 atau nomor 2 ya, walaupun dia mengikat ya antara H dengan O, tapi dia masih di dalam molekul yang sama, maka dia bukanlah ikatan hidrogen. Jadi sekali lagi, ikatan hidrogen terjadi antar molekul. Oke ya, seperti itu. Baik, sekian penjelasan pada kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa sering-sering latihan ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada chemistry di antara kita.